Minimal kita bisa dapat Oh, inflow oke. dari dana MSCI. Nah, sedikit retorik, mungkin ada yang bilang kayak Indonesia nggak punya apa-apa, cuma dapat inflow dari foreign dari MSCI. Ya, maybe itu benar, tapi kita juga mesti lihat kalau harga komoditas itu juga meningkatkan kita punya IPS. Nah, boleh dilihat laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan energi itu semuanya naik. Nah, Mhm. jadi menurut saya itu alasan kenapa foreign inflow ke Indonesia. Karena mereka nggak bisa masuk China. Di China tuh outlook lagi dikurangin. Zero COVID Mhm. policy. Terus masalah properti mereka masih tinggi. Nah, belum lagi Mhm. ditambah dengan ada potensi perang geopolitik antara China dan Taiwan. Nah, itu membuat Mhm. asing tuh males. Mengapain mereka invest ke sana di saat mereka masih perang-perangan gitu. Ya udah saya cabut. Nah, yang mendekati dengan China itu kan biasanya India atau enggak Nifty atau enggak IHSG. Iya. Nah, so kita bisa lihat Nifty itu fine-fine aja bursanya dan IHSG itu fine-fine aja gitu. Oke, oke, oke. Nah, kemudian mungkin sedikit ngelihat ke pasar IPO ya, Bro Mike. Ini pertanyaan saya satu aja nih untuk pasar IPO di akhir tahun. Bro Mike itu ngelihatnya gimana sih? Ini kan ekonomi lagi gonjang-ganjing, tapi kita tetap harus punya gimana ya, punya target kan. Indonesia kan tetap punya target gitu ya Hmm. dari Bursa Efek Indonesia untuk meng-IPO-kan beberapa emiten hingga akhir tahun nanti. Nah, dan di era suku bunga tinggi, sebenarnya emiten-emiten yang IPO ini menjadi lebih menarik nggak sih untuk diperhatikan nih, Bro Mike? Karena Nah, kan saya lihat ini pipeline-nya ke belakang ini banyak nih, dan memang targetnya Bursa Efek udah kesampaian hmm, gitu kan hmm. untuk 2022. Nah, menurut Bro Mike gimana nih pasar emiten yang akan IPO nanti? Nah, kalau untuk momen-momen sekarang, perusahaan Hmm. IPO kalau seandainya itu adalah perusahaan yang mendukung kebijakan Hmm. atau mendukung atau didukung oleh kebijakan yang ada di makro, maka itu tentu maka itu akan mendapatkan apresiasi yang baik menurut saya. Contohnya kemarin tuh Oke. ada baru satu ada IPO dari satu emiten Arko ya. Jadi itu termasuk Iya. salah satu emiten yang bergerak di bidang energi baru terbarukan dan kita lihat itu Hmm. apresiasi sekali sama masyarakat. Tapi untuk Hmm. IPO perusahaan teknologi, I think untuk saat ini itu masih agak sedikit beresiko. Nah, itu perlu ditelaah lebih Hmm. dalam lagi karena kalau kita di era suku bunga yang tinggi seperti ini, IPO perusahaan teknologi itu bakal menjadi salah satu pressure yang cukup kuat untuk mereka. Oke, oke, oke. Iya, karena memang kalau suku bunga lagi tinggi itu kayak angin angin jahat ya buat Hmm. emiten-emiten yang berhubungan dengan tech. Bahkan kan kalau Cuan Troopers juga ngelihat dari kemarin bukan cuma tech tapi bank-bank digital pun juga kena ini ya, Hmm. dampaknya kurang lebih seperti itu. Dan pokoknya kalau suku bunga tinggi berarti perusahaan yang utangnya gede itu makin sengsara gitu ya berarti ya, Bro Mike. Betul, betul, Oke, oke, betul oke. sekali. Hmm. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusi malam hari ini, Bro Mike, semakin ke belakang selalu semakin hot ini obrolannya kalau sama Bro Mike. Saya pengen ingetin untuk para cuan troopers yang ingin bertanya, pertanyaannya masukin aja ke kolom question and answer karena ini kolom komentarnya rame banget. Pokoknya tiap kali ngobrol sama Bro Mike pasti komentarnya rame banget ya dan lucu-lucu semua. Tapi kalau yang ingin bertanya serius, masukin ke kolom question and answer ya. Nanti pertanyaan yang beruntung akan langsung dijawab oleh Bro Mike. Dan jangan lupa juga untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini seperti biasa untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan Bernardus Wijaya CEO Sukor Sekuritas. Jangan lupa tag ke Instagramnya Bro Michael, Instagram Sukor Sekuritas, ke saya juga boleh. Oke, Bro Mike, saya pengen lanjut tanya untuk IPO tadi udah kejawab ya. Berarti kalau memang dia IPO-nya itu misalnya yang berhubungan dengan tambang gitu ya, Hmm. ini pasti akan di-appreciate ya berarti ya, karena kan kayaknya ini masih tahunnya tambang deh, gitu ya. Ya, tahunnya energi, bukan bukan tambang, tapi Oh ya, energi ya. lebih ke bagaimana ini punya emiten ini yang bergerak di bidang energi baru terbarukan alias yang ramah lingkungan lah ke Mm-mm, depan gitu. Karena mm-mm, mm-mm, isu global yang akan terjadi nanti ke depan adalah karena ini kan kita lagi momen-momen transisi dari energi fosil ke energi yang ramah lingkungan. Nah, mhm, jadi kayak EV itu masih too far away untuk dikatakan menjadi global global consumption. mhm, Jadi itu masih banyak isu-isu yang harus diberesin. Bahkan Elon Musk, heeh, salah satu penggiat EV, dia mengatakan kalau eh,
transisi untuk menuju EV itu memang masih panjang. Kita masih memerlukan energi fosil. Nah, cuman kalau seandainya ada emiten yang melakukan IPO dan itu mengarah ke energi baru terbarukan, itu akan menjadi, menurut saya akan jadi salah satu game changer di tahun depan. Nah, kita lihat ya, di November nanti Jokowi juga akan menekan perpres mengenai carbon trading. Carbon trading itu Iya. apa? Jadi, perusahaan-perusahaan yang memberikan polusi besar ke lingkungan, contohnya seperti Chevron, seperti Petronas, contohnya Shell, itu kan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan karbon yang besar. Itu mereka Iya. bakal dihitung jumlah karbonnya. Mereka akan dikenakan pajak. Nah, pajak ini bakal disubsidi ke perusahaan-perusahaan yang memiliki hutan. Nah, Indonesia itu hutannya banyak. Nah, jadi nanti Oke. ketika perpres ini ditekan, perusahaan-perusahaan yang memelihara hutan itu bakal dapat jackpot. Itu bakal dapat uang gratis, dan uang ini tuh bakal dimasukin ke bursa. Nah, jadi bakal ada bursa yang namanya carbon trading. Dan saat ini tuh banyak sekali company-company, perusahaan-perusahaan yang memberi polusi besar ke lingkungan. Contohnya, tapi nggak usah disebut lah, itu kalian tahu sendiri lah. Hampir semua perusahaan tambang itu pasti polusinya besar. Nah, Iya. mereka rata-rata sedang melakukan diversifikasi, pengen punya anak perusahaan yang usahanya itu ramah lingkungan gitu, biar mereka juga dapat carbon tradingnya gitu, biar mereka bisa mendapat jatah untuk ya hedging perusahaan mereka lah gitu. Jadi Betul. Iya. kebanyakan company-company yang saat ini memberikan dampak buruk untuk lingkungan, yang karbon polusinya gede, itu mereka bakal melakukan shifting ke usaha yang lebih ramah lingkungan. Baik itu merupakan IPO ataupun berupa backdoor listing, berupa tender offer, kalian bakal temukan itu di tahun depan. Dan itu udah ada tanda-tandanya di tahun ini. Oke, 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 oke. Kalau arahnya memang ke sana, berarti ini ya, make sense nih, berarti yang disebutin sama Bro Mike barusan ya, karena arahnya memang ke apa namanya adanya carbon trading gitu ya. Yes. Nah, oke, Bro Mike, kalau kita lihat nih dengan suku bunga yang juga dinaikkan, gitu. Nah, ini apakah akan mengubah arah pergerakan IHSG kita, gitu? Suku bunga naik, IHSG kita juga akan lanjut naik. Karena kan biasanya kalau suku bunga naik itu orang malah nyarinya instrumen yang lebih aman, gitu kan? Tapi ini kok suku bunga naik, IHSG juga naik, gitu. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya? Nah, suku bunga naik itu sebenarnya udah ditunggu-tunggu sama foreign kalau menurutku. Jadi Oke. selisih bunga antara kita dengan the Fed itu udah semakin menipis. Kalau kita enggak naikin suku bunga, ya suatu saat rupiah cadangan devisa kita mampu nggak menahan outflow yang ada gitu. Ini rupiah masih naik lagi, kalau nggak salah 15.500. Itu menurut saya Bank Indonesia udah berdarah-darah melakukan intervensi terhadap outflow dari bonds. Karena kalau bonds kita dijual terus, itu artinya rupiah kita bakal semakin melemah. Nah, untungnya APBN kita surplus, cadangan devisa kita oke. Jadi pemerintah bisa melakukan intervensi itu. Kalau seandainya harga komoditas drop, harga coal drop, harga oil drop, harga CPO drop, harga nikel drop, mampukah pendapatan APBN pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap outflow yang terjadi di bonds? Kalau itu enggak mampu, salah satu senjata adalah menaikkan suku bunga. Tapi seperti yang Sri Mulyani dan Pak Peri pernah bilang, suku bunga yang naik itu tidak akan terjadi dengan agresif. I mean 0,5 udah cukup oke lah. Kalau seandainya sampai 0,75 atau 1 naik, nah itu bakal membebankan growth daripada ekonomi. Jadi ya memang kalau kenaikan 0,5 memang sudah sesuai dengan ekspektasi. Kalau bahasa marketnya itu price in gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, kalau memang market kita udah price in di level segini, bisa nggak kalau secara teknikal kita ngelihat level 7.000 itu bisa jadi support? Karena kan tadi ada inflow, gitu kan, didukung sama info kenaikan yang didukung dengan volume kan katanya biasanya bertahan, gitu kan. Kalau Bro Mike tanggapannya gimana nih? Kalau menurutku 7.000 jebol ke bawah. Masih bisa jebol ke bawah justru ya? Yes, karena posisi IHSG saat ini tuh ada pattern bearish namanya head and shoulders. Targetnya udah kesampaian dan saat itu rebound ke neckline. Nah, di neckline head and shoulders ini untuk ngejebol ke atas
itu dia perlu pola akumulasi yang yang lebih baik gitu. Karena V-shape itu Iya. nggak pernah jadi pola rebound yang kuat. Saat ini reboundnya IHSG kan V, Oh, bentuknya V-shape. Nah, dia iya, perlu iya. konsolidasi yang lebih baik. Nah, apalagi juga tadi kan IHSG closingannya dibanting ya di Mm-mm. 7.017. Nah, so Iya, saya betul. menilai Senin IHSG bakal merah. Itu in my view ya. Hmm. Dan itu bakal Mm-mm. breakdown di bawah 7.000 atau ya mendekati 7.000 lah. Dan itu bukan pergerakan yang buruk. Menurut saya justru itu pergerakan yang baik. Hmm. Oke, oke, oke. Maksudnya pergerakan yang baik itu ada koreksi nanti itu sebenarnya bisa dinilai sebagai pergerakan yang baik gitu maksudnya, Romai? Ya, ya Mm-mm. karena kenaikan yang terlalu tajam itu bisa membuat koreksi yang terlalu dalam juga. Jadi area Oh, area oke. kenaikan yang baik itu harus terjadi dengan pola akumulasi atau yang dikatakan dengan pola sideways. Nah, saat ini IHSG itu Mm-mm. nggak ada sideways-nya. Turun habis itu Iya, langsung naik iya, iya. kenceng. Nah, ini saat-saatnya IHSG Oh, harus sideways. Jadi menurut saya koreksi ke depan IHSG itu bukan koreksi yang terjadi pada bearish pattern, hanya sekedar koreksi yang ah, terjadi karena indeksnya mentok-mentok di resist. oh, oke, 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 oke. Ini satu pesan yang kuat juga kita sampai dia menemukan sideways ya dan ketika ada pola sideways Ya. berarti di sanalah akan dikonfirmasi gitu ya. Apakah memang dia akan ketahan di sana Hmm. atau mungkin bisa ada reversal bisa naik lagi atau mungkin bisa terkoreksi gitu. Oke. Jadi kalau kalau kita lihat dengan pola yang seperti ini dan juga volume yang seperti ini nih, Bro Mike, ini kan pergerakan hari ini juga moversnya itu banyak banget nih didorong sama emiten-emiten ya Ya, ya. kalau bisa kita bilang Emiten-emiten bagus ini gitu. memang iya Hmm. emiten yang bagus loh. Ini ada BBCA ya. Kalau kita saya lihatnya dari sisi turnover ya, Bro Mike. BBCA, BMRI, BBRI, Mandiri. tapi yang Hmm. dan yang nomor 4 ini yang agak lucu ada Bumi. Kita mulai dari yang tiga teratas dulu deh, yang BCA, BMRI sama BBRI. Ini kan apakah akan bertahan kenaikan ini atau nanti ini justru juga akan terkoreksi juga ini bank-bank besar kita? Oke. Okay. Ah, di hari Senin ya. Di hari Senin Iya. view saya adalah akan jauh lebih baik tuh kalau di hari Senin view saya top gainer hari ini Bank Mandiri, Bank BCA. Tadi satu lagi apa ya? BRI, BRI. BRI itu adalah Iya. koreksi. Itu view Hmm. saya adalah koreksi dan karena pergerakan mereka tuh almost semuanya tuh sentuh resist, almost semuanya sudah overbought. Jadi akan jauh lebih baik kalau mereka koreksi. Nah, jadi di Senin Oke. nanti itu adalah area-area koreksi. Jadi untuk yang trading strategi terbaik itu sell on strength. Tapi untuk investor ya kalau seandainya koreksi you must know what to do gitu. Ini tuh bukan koreksi yang terjadi karena bearish, karena resesi atau apa enggak. Hmm. Oke, 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 oke. Oke, jadi wajar ya kalau memang karena memang sih ini BMRI hari ini naik 4,55%. Ini jarang banget nih BMRI kayak gini dan Hmm. nggak tahu deh ini kayaknya all time high ya. Saya cuma bisa lihat Udah satu dua time hari frame 5 tahun. Udah all dua time high. hari ya. Iya, All time iya. 10.350. Udah dua Saya hari rasa naik cuan begitu. troopers bener, bener. Saya rasa cuan troopers juga nggak Hmm. nyangka ini ya, Bro Mike ya, gila BMRI bisa kayak Hmm. gini. Sedangkan kalau kita lihat peersnya BBCA gimana nih? BBCA juga all time high-nya kan 8750. Ini ada di 8650. Jadi wajar ya kalau Kalau orang kita, itu pada take profit. hmm. Kalau kita bicara target dari Bank Mandiri sendiri ya, itu dia punya target Mm-mm. ke 12.000. Mandiri ya. Bank Oke, Mandiri punya target ke berarti 12.000. wow, berarti masih ada 10%-an ini yang bisa terjadi. Ya, 10-15% kalau mau ke hmm, 12.000 nih hmm. untuk Bank Mandiri. Sementara kalau BCA Mm-mm. itu bentar ya, kalau BCA itu targetnya ada di 9.500. 9.500. Wah, itu all time high juga dong, Bro Mike. Hmm. All time high. Saat ini aja udah all All time time high dia. high. Iya, iya. Hmm.
Tapi kan kalau kalau apa namanya, kalau kita lihat dari sisi risk and reward ini juga masih menarik lah ya, Bro Mike ya. Kalau dia Masih memang menarik ya. targetnya masih ada 10%-an, ini risknya itu apakah bisa kayak BCA, bisakah dia jebol lagi gitu di bawah 8.300 misalnya. Hmm. Kalau BMRI B, bisakah dia hmm, jebol lagi ke bawah itu. hmm. BCA menurut saya Mhm. mentok-mentok koreksi itu 8.300, 8.200 itu Hmm. mentok-mentok areal koreksi BBCA. Jadi risk Oh, rewardnya masih oke. Sementara kalau Bank heeh. Mandiri mentok-mentok koreksinya yaitu di 9.500. Jadi risk rewardnya masih oke. Hmm. Nah, justru Senin ketika dia koreksi akan semakin baik lagi risknya. Risk rewardnya Hmm. Mhm. tergantung kalian bisa collect di berapa kan. Nah, BRI Iya, sendiri iya, itu iya. yang ya salah satu yang agak yang paling kenceng itu kan Bank BCA sama Bank Mandiri karena dia all time high Iya, terus. betul. Tahun depan anggaran pemerintah itu fokuskan untuk growing ekonomi, bukan untuk hal lagi. Bahkan Pak Jokowi sendiri udah Oh, bilang kemungkinan kita akan mengakhiri masa pandemi. Jadi fokus APBN pemerintah salah satunya oh, adalah sosial. Tahun ini juga sosial. oke. Nah, sosial itu apa? Jadi pemerintah itu akan meningkatkan atau membangun ekonomi rakyat yang dimulai dari UMKM. Yang itu Mm-mm. artinya nanti kebijakan-kebijakan bank yang ada di Indonesia ini itu bakal pro ke rakyat atau bakal pro ke pengusaha-pengusaha kecil. Jadi akan ada banyak Hmm, dana yang disalurkan ke masyarakat dan itu akan meningkatkan NIM, akan meningkatkan loan growth dan iya. itu saat ini cash yang ada di bank itu juga rata-rata melimpah. Langsung tahun Oh, depan salah satu top picks pilihan saya itu masih di big banks sama seperti tahun ini. Itu saya ingat banget oke. tahun lalu Iya. tuh saya live sama Pak Bernard. Top Heeh. picksnya apa? Saya bilang big banks. Jadi karena Dan reopening ternyata ekonomi. benar. Ya, dan PAN apa? Benar dong. Heeh. Masih menurut saya masih Heeh. big banks. Nah, tahun depan apa? Masih big banks, tapi sedikit sedikit agak agak ada sedikit perubahan nanti di Q2 atau Q3. Q2 akhir atau Q3 awal. Karena di Heeh. Q2 akhir 3 awal ada kemungkinan kalau the Fed itu sudah naikkan suku bunga. Let's say di angka 4, atau 4, target dari Federal Reserve dengan inflasi di bawah itu. Jadi inflasi maybe jadi gini, ada Mhm. satu ada satu torikal unik, Bro Daniel. Mhm. The Fed itu The selalu Fed, iya. menaikkan suku bunga sampai inflasi di bawah suku bunga itu. Saat ini inflasi Mhm. 8. Suku bunga berapa di US 4 ya, 4 komaan gitu. Jadi Iya. peluangnya tuh gapnya masih jauh. Jadi The Iya. Fed itu akan selalu menaikkan suku bunga sampai di bawah. Nah, selalu seperti itu. Mhm. Nah, jika itu terjadi nanti di Q2, jadi Q2 2023 akhir, let's say bunga The Fed itu udah di 4% lebih atau let's say mendekati 5 dan inflasi di bawah 5, itulah akan ada perubahan alur lagi.